manusia itu bisa, kalau bahasa sederhananya, bisa mencela-mencela. Kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita setiap Rabu malam. Ditegaskan lagi, ditata lagi niatnya. Tidak boleh niat macam-macam. Nawaitunya tolabul ilmi, nyari ilmu. Semoga nanti ada manfaat yang kita peroleh, ada maslahat yang bisa kita sebarkan dari ilmu yang kita dapatkan. Baik, malam hari ini kita masih di bulan kekayaan, bulan ekonomi. Kalau minggu lalu kita belajar dari Veblen tentang status dan kekayaan, malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Daniel Kahneman. Beliau ini psikolog sebenarnya. Luar biasanya psikolog tapi dapat Nobel ekonomi. Karena memang punya karya yang luar biasa yang berhubungan dengan satu bidang yang disebut behavioral economics atau ekonomi perilaku. Beliau ini kelahiran Israel, Palestina. Tapi meskipun nanti hidupnya di Amerika. Kelahiran tahun 1934. Meninggalnya tahun lalu. Tepat setahun yang lalu, tahun 2004. Bulan, mungkin sekarang haulnya yang pertama. Ya. Baik. Ya, istimewanya beliau memang beliau psikolog yang dapat Nobel ekonomi. Beliau menulis buku yang bestseller internasional. Teman-teman mungkin sudah baca judulnya, yaitu Thinking Fast and Slow. Silahkan dicari, malam hari ini kita banyak merujuk buku itu. Saya ambil buku itu karena temanya ya psikologi, ya ekonomi, ya filsafat. Makanya malam hari ini kita sebagian besar akan membahas namanya bias kognitif. Dulu saya pernah nulis buku, mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah punya buku itu yang judulnya Sesat Pikir dan Cacat Logika. Bias kognitif itu sejenis sesat pikir. Jadi pikiran kita melenceng tapi kita tidak sadar. Nah, nanti Daniel Kahneman ini banyak menunjukkan titik-titik di mana kita sering keliru berpikir. Baik ya, bismillah. Beliau ini orang yang hidupnya sangat sederhana, sangat rendah hati. Kalau bahasa agamanya tawaduk. Beliau itu meskipun sudah dapat Nobel ekonomi, itu beliau tidak pede. Jadi beliau masih, apa ya pantas saya dapat Nobel seperti ini. Itu tawaduknya beliau.
Tapi ya kontribusinya besar. Nanti beliau punya teman kolega intelektual namanya Amos Tversky. Ini sepasang peneliti bidang namanya behavioral economics atau yang kita kenal sebagai ekonomi perilaku. Baik ya, yuk dimulai belajar. Malam hari ini materinya sangat kampus. Anggap saja kalian kuliah jurusan ekonomi. Nggak apa-apa ya, nambah ilmu. Jadi bidang yang saya sebut tadi, behavioral economics, itu ya bahasa Indonesianya ekonomi perilaku. Cabang ilmu ekonomi yang tidak sekedar belajar hitung-hitungan ekonomi, tapi juga melihat aspek psikologis, emosional, sosial, dan juga kognitif akal mempengaruhi keputusan ekonomi. Jadi keputusan-keputusan ekonomi kita itu tidak hanya kalkulasi rasional untung rugi, tapi ada pengaruh psikologi, pengaruh emosi, pengaruh sosial. Bidang ini disebut behavioral economics. Makanya sebenarnya ilmu itu ya nyambung-nyambung saja sih, apalagi ilmu humaniora. Jadi di sini kan nanti ada psikologinya, ada ekonominya, ada sosialnya, ada kognitifnya, ada emosinya, mungkin nanti nyambung etiknya, mungkin juga nanti masuk agamanya dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa asumsi dari behavioral economics ini. Yang pertama, manusia itu tidak sepenuhnya rasional. Nah, kita yang belajar filsafat banyak selama ini kan agak membanggakan dimensi rasionalitas kita. Kita selalu mengkritik orang kalau tidak rasional, tidak masuk akal, itu tidak ilmiah. Tapi di sini ditegaskan manusia itu sebenarnya tidak sepenuhnya rasional. Kenapa begitu? Karena akal kita terbatas. Jadi yang kita sebut rasional itu kan bersandar pada yang pertama informasi yang kita punya. Kemudian juga ruang dan waktu di mana kita hidup. Yang ketiga, kapasitas kognitif kita, kemampuan mikir di antara kita juga beda-beda. Yang lahir di Jawa dengan yang lahir di luar Jawa mungkin pengalamannya berbeda. Sehingga mungkin saja yang di sini disebut rasional, di sana tidak masuk akal begitu. Jadi mungkin di sini ada pengalaman-pengalaman apa yang dianggap biasa, di tempat yang berbeda dianggap enggak. Yang kayak gitu ya, menurut saya itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi di sini ternyata bisa mungkin saja. Jadi yang disebut rasional tidak rasional itu sifatnya terbatas dari informasi pengetahuan yang kita miliki. Juga ruang dan waktu. Juga ya kapasitas kognitif kita. Sampai hari ini mungkin masih banyak orang yang bingung. Ngaji kok filsafat ya? Agak tidak nyambung di mindsetnya dia. Kenapa bisa begitu? Ya, dia punya definisi sendiri tentang seperti apa ngaji itu. Sehingga ketika kok objeknya filsafat, tidak terlalu masuk, tidak masuk akal. Nah, ini yang disebut ada keterbatasan dalam aspek informasi dan pengalaman. Jadi, oke ya. Berarti kita itu yang merasa manusia itu sepenuhnya rasional. Sebenarnya sebagian besar tidak. Apalagi nanti keputusan ekonomi. Kan sering kalian memutuskan, Pak saya harus punya HP ini Pak misalnya. Padahal HP-nya mahalnya luar biasa. Sementara kamu uang kos-kosan untuk makan saja kadang ya tidak nutut. Tapi kamu nekat memutuskan itu. Kenapa? Mungkin demi gengsi, mungkin demi tidak dianggap ketinggalan zaman. Ada alasan macam-macam.
Itu yang dimaksud manusia itu tidak sepenuhnya rasional. Nah, sekarang kalian dapat alasan ya kalau dikritik orang, kamu tidak rasional. Biasa, memang manusia itu tidak sepenuhnya rasional. Ada sangat banyak aspek dalam hidup kita itu kalau dicermati itu sebenarnya tidak rasional keputusan itu. Oke ya, baik. Meskipun saya jangan ditanya ya kemarin sepak bola itu rasional apa enggak. Kok sebesar itu sih. Oke. Yang kedua, preferensi manusia itu tidak konsisten. Manusia itu bisa, kalau bahasa sederhananya, bisa mencela-mencela. Kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Kemarin di situ saya contohkan kayak orang mau diet. Wah, sedang mau diet, dia bilangnya kita harus menjaga kesehatan dong, kita harus mulai menjaga makanan gitu. Ketika dia sedang mau diet. Besok ketika dietnya gagal, dia pakai alasan yang berbeda. Hidup dinikmati lah, hidup sekali kok ya susah-susah itu. Jadi ketika A kamu pakai alasan A, ketika B kamu pakai alasan B. Preferensi kita berubah-ubah. Kadang kamu bingung, ini yang benar yang mana? Yuk benar semua sesuai konteksnya masing-masing, sesuai kepentingannya setiap orang. Yang satu bilang, agama loh ya, jangan dimain-mainkan. Agama itu harus serius. Yang sini bilang, Allah itu maha penyayang. Beragama ya jangan streng gitu dong, jangan kaku gitu kan. Ya rasanya ya semua benar, tapi itu yang dimaksud. Preferensi kita kadang berubah-ubah. Kalau pas kita khilaf banyak dosa, kita Allah itu kan maha pengampun, santai saja. Tapi begitu temannya yang berdosa, hati-hati loh. Allah itu sekecil apapun salah akan dihitung oleh Allah. Dan kita sering begitu. Jadi karena memang hidup ini kompleks, multidimensi. Selalu ada alasan untuk kita punya dasar, punya argumen. Seperti sering saya contohkan, waktunya dia tidak punya pacar, nanti temannya dinasehati, wala taqrabuz zina. Begitu dia dapat pacar, dalilnya ganti, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Dalilnya milih-milih sesuai kepentingan. Jadi manusia itu tidak konsisten. Biasanya rujukannya kemana, dalilnya pakai apa, dia milih yang cocok dengan kepentingannya. Nanti kamu milih kebebasan manusia, ngambil dalil kebebasan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Begitu kamu ngambil dalil takdir manusia tidak bebas, wa ma romaita idz romaita. Yo kamu milih suka-suka kamu. Yang ketiga, konsep utilitas itu tidak selalu linier. Utilitas itu manfaat, untung, rugi, nilai. Ini tidak selalu setara. Secara matematika mungkin sama, tapi begitu di aspek rasa bisa berbeda. Itu manusia. Jadi utilitas itu tidak selalu linier. Kalian misalnya mahasiswa pinter, sejak semester 1 nilaimu A terus. Nilai A bagi kamu biasa. Tapi bagi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya begitu dapat A itu luar biasa. Punya uang 100.000, dulu kalian masih SD, itu mewahnya luar biasa. Sekarang kamu mungkin sekali masuk kafe bisa 100.000-an. Kalau pas neraktir temennya, itu pun keluarnya sambil menyesal. Tapi kan kamu butuhnya segituan sekarang. Oke ya, itu yang dimaksud tidak linear, maknanya tidak sama siapa dulu. Kemudian yang keempat, norma sosial dan emosi
punya peran besar dalam ekonomi. Keputusan ekonomi itu bisa dipengaruhi aspek sosial, tekanan kelompok, rasa keadilan, empati, dan lain sebagainya. Misalnya kemarin, kalian punya uang sedikit, saya mau kurban, nah ini pengaruh dari agama. Mungkin masyarakatmu ada budaya apa, tradisi apa yang memerlukan biaya dan kamu rela karena tekanan norma sosial masyarakat. Emosi juga begitu. Empati juga begitu. Kalau untuk dirimu sendiri kamu eman-eman, keluar sedikit saja kamu perhitungan, tapi untuk pasanganmu, untuk pacarmu, kamu tidak perhitungan lagi. Nah ini emosinya main. Baik, dan itu manusia. Yang terakhir, self control. Kalau ini tiap orang beda-beda. Dalam diri kita itu biasanya sering konflik tentang self control ini. Kita tahu yang benar ini, yang rasional ini, tapi meleset terus. Tahu kok kita misalnya kalau beli barang ini itu boros, tapi kalau sudah kadung seneng mau gimana lagi? Kita tahu kok nabung itu sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Ayolah kita biasakan nabung, tapi ada godaan ini, godaan itu, ya tabungannya tidak ngumpul-ngumpul akhirnya. Bolak-balik diceki aja, wah rekeningnya sekian, saldonya sekian tiap hari ya. Terus ketika ada kebutuhan sedikit mudah tergoda. Self control. Baik, jadi pada intinya jangan dikira manusia itu perilakunya termasuk perilaku ekonominya selalu rasional. Tidak. Meskipun keistimewaan kita itu ya di akal kita, di rasio kita. Tapi ternyata pengendali diri kita tidak di rasio. Nanti kalian yang senang tasawuf boleh dilanjutkan ke Imam Ghazali atau Ibnu Arabi dan lain-lain. Kalau para sufi kan memang bukan akal porosnya manusia itu, tapi di kecenderungan hatinya. Ya, ini mengenalkan bidang beliau saja. Kita awali dari sini. Ini ada di bagian-bagian akhir buku Thinking Fast and Slow. Jadi beliau membagi diri kita ini ada dua aspek. Ada namanya experiencing self, dan ada yang disebut remembering self. Diri yang mengalami dan diri yang mengingat-ingat. Jadi kerja intelek kita dua ini, intelijensi kita itu. Experiencing, yang satu remembering. Experiencing self itu diri yang mengalami, itu diri kita yang saat ini sedang merasakan yang sedang dialami. Ini experiencing self. Jadi saat ini saya sedang ngaji, Pak. Saat ini saya sedang minum kopi susu, Pak. Saat ini saya sedang minum air putih, Pak. Saat ini namanya experiencing self. Experiencing self itu ya bisanya merasakan saja. Teman-teman bosan ngaji, teman-teman ngantuk ketika ngaji, teman-teman, ini namanya experiencing self. Tapi di balik itu nanti ada namanya remembering self. Remembering self itu diri yang menyimpan ingatan dari experiencing self. Dialah nanti yang mengingat-ingat, mengevaluasi, membandingkan, menceritakan kembali pengalaman tadi. Biasanya remembering self itu yang diingat, yang mengesankan saja. Ngaji ini tadi, ada naik motornya, ada berangkatnya, ada naruh sandalnya, ada milih tempatnya, ada apa. Tapi begitu nanti kalian cerita ngaji,
Mungkin kalian hanya gimana ngaji ke malam, asik, atau gimana ngaji semalam, membosankan gitu. Jadi itu remembering self. Jadi ini aspek diri kita yang tugasnya merekam. Biasanya dia ini mencederhanakan, mendistorsi pengalaman. Misalnya ya, gimana rasanya kuliah? Kuliah itu membosankan itu. Padahal yo pas kuliah kamu yo ketawa-ketawa, pas kuliah kamu yo asik-asik aja. Tapi begitu disuruh cerita, kesan munculnya membosankan. Mungkin ada 1-2 pengalaman yang memang membosankan. Yang tidak membosankan kamu hapus. Yang kamu ingat-ingat ya membosankannya. Nah, ini remembering self. Jadi kalau kalian bilang, liburan terbaik itu seolah-olah bayangannya orang itu, liburannya mesti dari berangkat sampai pulang asik terus. Padahal mungkin ada pahitnya juga, ada capeknya juga, ada uang habis banyak juga, tapi tetap disebut liburan terbaik. Yang paling mengesankan yang disebut. Kalau sampean saya tanya misalnya, guru SMA-mu siapa yang paling mengesankan? Itu biasanya yang kamu sebut 2. Guru yang paling baik atau guru yang paling jahat menurutmu? Guru yang pernah jewer kamu atau yang guru yang pernah nolong kamu? Kenapa? Yang paling mengesankan. Ya, itu kadang-kadang kamu hanya suka satu guru di sekolah itu. Tapi begitu ditanya, gimana guru di sekolah itu? Asik-asik kok, enak-enak gurunya. Padahal sebenarnya yang kamu maksud hanya satu orang itu. Itu gayanya remembering self sudah. Ya. Jadi kita ini ada experiencing self, ada remembering self. Nanti Kahneman sama Tversky melakukan penelitian terhadap 2 orang pasien. 2 orang pasien ini diberi terapi medis yang sama. Cuma bedanya pasien yang satu terapinya sangat menyakitkan, tapi cepat selesai. Yang satu terapinya tidak terlalu sakit, tapi lama. Ayo kalian kalau ada 2 terapi jenis ini, misalnya sampean yo dipijet misalnya, pijetnya sakitnya luar biasa, tapi tidak lama kok, paling 3 menit selesai. Atau pijetnya tidak terlalu sakit sih, tapi waktunya agak lama. Kalian milih yang mana? Sebagian besar orang kalau di penelitian Kahneman justru milih yang tidak terlalu sakit, meskipun agak lama. Ada yang kapok ndak pijet refleksi, yang dipijet terus kamu jerit-jerit itu. Kamu kan terus, wis pijet capek saja biasa gitu. Kenapa bisa begitu? Karena remembering self tadi, biasanya yang diingat-ingat adalah istilahnya kan menapa pick and rule. Pick and rule itu yang diingat puncaknya saja. Itu menyakitkan. Ini menyenangkan. Jadi puncaknya, ndak dilihat durasinya. Lama ndak apa-apa lah, asal nggak terlalu sakit. Itu cirinya remembering self. Nah, ini contohnya ya. Katakan kita sering membuat keputusan itu dasarnya remembering self, bukan experiencing self. Akhirnya apa? Kita mengejar pengalaman yang terlihat bagus untuk dikenang dengan baik, bukan yang benar-benar menyenangkan. Itulah kenapa sekarang banyak orang milih liburan nyari spot yang instagramable misalnya. Jadi kamu nyari
Yang penting bisa banyak fotonya. Bisa. Jadi kalau waktu liburan kamu nggak mikir ini menikmati suasananya atau ini mencari kesenangan apa di tempat itu. Yang penting bisa banyak foto. Jadi kamu sibuk selfie lah, moto ini, moto itulah. Sampai lupa menikmati liburanmu. Jadi kamu milih tempat itu yang nyari sana banyak spotnya enggak? Ayo loh kalau banyak spotnya, ayo. Itu kamu mencari apa? Mencari kenangan. Ini tugas dari remembering self. Fokusmu bukan tempat ini nanti menyenangkan bagiku atau tidak, tapi yang penting terlihat senang. Jadi bisa dikenang, bisa diceritakan. Itulah remembering self. Makanya Kahneman itu di buku itu tanya gini, would you take a vacation you knew you would forget the next day? Apakah engkau mau liburan yang kamu tahu bahwa besok itu ya setelah liburan kamu sudah melupakan liburan itu, tapi kamu menikmatinya? Jawabannya sebagian besar orang tidak mau. Saya ingin liburan yang berkesan. Akhirnya apa? Kita mengejar kesan saja. Itulah kenapa kalau liburan kamu tidak sibuk menikmati liburanmu, sibuk foto. Demi apa? Demi kesan. Ya untungnya contohnya liburan ya, bukan ngaji. Ya. Padahal ngaji ya ndak jauh-jauh di situ sih, kamu mikirnya ya kesan. Kamu ndak fokus menikmati ngajinya, kamu fokus mencari kesan terus foto lah, selfie lah. Ini berangkat dari rumah sudah selfie, berangkat ngaji terus kamu posting. Sudah sampai di sini posting, nanti sampai mulai ngaji tadi sudah 3 atau 4, 5 postingan sudah muncul. Saya masuk di foto lagi, posting lagi. Terus saya duduk di foto lagi tadi ya. Kamu mencari kesan. Ini tugasnya remembering self.